Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ila syuhada'i was salihin wa ila jami'il ulama al-amilin khususan muallifi hadzal kitab Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi qaddasallahu sirrahumul ali sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati arwahi masyayikhina wa asatidatina wa muallimina khususan muassisi jam'iyyati nahdlatul ulama wa ulama'iha wa ru'asaiha wa kibariha wa nakhusun lahadratus syekh Jis Masari Kaji Abdul Hafizullah KCP Sidin Sarsuri wa man salaka ala nahjihim sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bisa meneruskan ngaji tafsir pada pagi hari ini. Kita sekarang menginjak di ayat ke-61 surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha. Qala tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat 'alaihimudz zillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin min Allah dzalika ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Qauluhu ta'ala wa idh qultum ya Musa lan nasbir 'ala ta'ami wahid. Wa idh qultum, dan ingatlah ketika kalian Bani Israel mengatakan ya Musa, wahai Musa, lan nasbiru ala ta'ami wahid. Kita tidak tahan, tidak sabar atas makanan yang sejenis. Ya, makanan yang satu jenis. Fad'u lana, maka mohonkanlah kepada Tuhanmu bagi kami. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana, agar Allah mengeluarkan bagi kami mimma tumbitul ardu, apa-apa yang ditumbuhkan bumi. Mimbakliha, antara lain adalah sayur-mayurnya, wa kithaiha, dan mentimunnya, ketimunnya, kitha timun, bakal sayur, wa fumiha, dan bawang putihnya, wa adasiha, dan kacang adasnya, wa basoliha, dan bawang merahnya. Fum itu bawang putih, basol itu bawang merah. Kalau kitha artinya timun, kalau bakal artinya sayur. Bakulan itu ya bakul sayur itu. Itu asal usulnya. Qala Musa menjawab, atas tabdiluna, apakah engkau meminta ganti atau menukar alladzi, sesuatu huwa adna, yang lebih rendah, billadzi huwa khair, terhadap sesuatu yang lebih baik. Ihbitu, turunlah kalian misron, ke Mesir atau kota, fa innalakum, maka bagi kalian mas'altum, apa saja yang kalian minta. Zuribat wa zuribat, dan ditimpakan alaihim, kepada mereka Bani Israel, az-zillatu, kehinaan, wal maskanatu, dan kemiskinan, wabau, dan mereka membawa pulang bi ghadabin, dengan murka minallah, dari Allah. Zalika, yang demikian ini, bi annahum, karena mereka Bani Israel kanu yakfuruna bi ayatillah, mereka mengingkari ayat-ayatnya Allah, wa yaqtuluna nabiyyina, dan mereka membunuh nabi bighairil haqqi, membunuh para nabi bighairil haqqi, tanpa hak. Zalika, yang demikian itu, bima asaw, karena kemaksiatan, kedurhakaan mereka, wa kanu ya'tadun, dan mereka itu melampaui batas. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi bi 'ulumihi fid dharain amin. Qauluhu ta'ala wa idh qultum ya Musa lan nasbiru 'ala ta'ami wahid. Karena hadzal qaul minhum fitihi hina mallu al-manna wassalwa. Ucapan ini ya, minhum, yang keluar dari Bani Israel, fitihi, di lembah Tih. Hina mallu, ketika mereka bosan atau jenuh, al-manna, kepada sejenis madu, wassalwa, dan
sejenis burung puyuh. Jadi mereka merasa bosan, tinggal 40 tahun di lembah Tih, makanannya itu-itu saja. Wa tadzakkaru, dan mereka mengingat-ingat aisyahum, kehidupan mereka, al-awwala, yang pertama kali di Misra, di Mesir. Qala Al-Hasan berkata, kanu natana ahla qurrathin wa absalin wa adasin. Kanu Bani Israel natana, orang-orang yang bau badan. Natsnun itu busuk ya. Natana. Makanya orang kafir itu sebagian di hadis itu disebut an-natsna, yaitu orang-orang yang najis ya, orang-orang yang busuk ya. Akidahnya salah sehingga dimetaforkan dengan busuk atau najis. Kanu Bani Israel natana, bau badan, ahla qurrathin, konsumen atau pemakan bawang bakung. Bawang bakung itu ya daun bawang yang kita suka pakai untuk bikin martabak itu. Ya campuran segala macam lah itu. Qurrath. Wa absolin, dan bawang merah, wa adasin, dan kacang adas. Jadi bau badan mereka itu sengak karena mereka ini hobi memakan bawang-bawangan dan kacang-kacangan. Fanaza'u, kemudian mereka kembali ila ikrihim, kepada tabiat mereka atau adat mereka, ikrosu'i, yaitu tabiat yang buruk. Ya. Jadi mereka itu memang hobinya makan-makan yang berasal dari hasil bumi, tapi yang baunya itu menyengat. Begitu dikasih makanan oleh Allah berupa manna dan salwa, mereka ingin balik kepada tabiat mereka, adat mereka. Washtaqat tiba'uhum, dan tiba'uhum itu tabiatnya atau adatnya itu kembali merindukan. Ishtaqo itu. Ishtaqo yastaqo itu artinya rindu ya. Ila ma jarat ali adatum, kepada tabiat atau adat yang sudah berlaku dalam diri mereka. Faqalu, kemudian mereka berkata, lan nasbira ala ta'ami wahid. Kami bosan dengan satu jenis makanan. Wakanau, ya, dan mereka membuat kinayah atau menjuluki anil manni wassalwa bi ta'amin wahidin. Padahal dua jenis makanan ya, tapi mereka menyebutnya dengan ta'amin wahid. Itu wahuma itsnan, padahal keduanya itu ya dua. Makan itu dua jenis. Li'annahum, karena Bani Israel kanu yakuluna ahadahuma bil akhar. Mereka memakannya itu satu dengan yang lain. Artinya nggak pernah memakan hanya salah satunya. Pasti ya makan salwa sekaligus manna. Falidzalika qalu, karena yang demikian itu mereka mengatakan ta'amin wahid, makanan yang satu. Ya kayak ibarat kita itu ya makan tiap hari kok tahu tempe, itu saja. Padahal kan dua jenis itu, tapi itu saja itu menggambarkan kombinasi yang tidak berubah, jadi ajek aja. Tahu tempe. Wakila litikrarihi ma fi kulli yaumin ghadaan atau ghidaan, karena mereka berulang-ulang ya, tikrar itu berulang-ulang, fi kulli yaumin, setiap hari, ghidaan, menunya itu. Kita itu menu ya, makanan. Kama taqulu, sebagaimana engkau berkata, liman yudawi mu'ala shaum, kepada orang yang mendawamkan puasa, wassalat, dan salat, wal qiraat, dan baca Quran, huwa ala amrin wahidin. Orang yang demikian itu kerjaannya hanya satu, limulazamatihi lidzalika, karena dia mulazamah atau mendawamkan atau melanggengkan perbuatan itu. Kayak orang soleh kerjaannya ya puasa, sholat, baca Quran, itu saja. Itu saja, itu pada tiga aktivitas, tapi dianggap ya satu rangkaian. Wakila al makna lan nasbiru alal ghina. Ada juga yang bilang maknanya adalah lan nasbiru, kami tidak sabar, alal ghina, atas kekayaan. Fayakunu jami'una aghniya, di mana kita ini semuanya adalah orang-orang kaya. Fala yaqdiru ba'duna 'alal isti'anah bi ba'd. Karena mereka kaya, satu sama lain itu tidak bisa isti'anah, tidak bisa menyuruh atau minta tolong kepada lainnya. Udah sama-sama kaya, nggak ada yang bisa diupah atau disewa ya, untuk mengerjakan pekerjaan mereka, sama-sama kaya. Listighna'i kulli wahidin minna binafsihi, karena masing-masing itu sudah merasa cukup dengan dirinya sendiri. Wa kadzalika kanu, dan demikianlah keadaan mereka. Fahum awwaluman ittakhadha al-abida wal khadama. Mereka adalah orang yang pertama kali mengambil
budak dan pembantu. Jadi kehidupan mereka itu konstan ya dicukupi pangannya oleh Allah, kemudian satu sama lainnya sudah merasa kaya. Ya kalau kita ini sudah setara semuanya kaya sama rata sama rasa ya nggak ada yang bisa disuruh. Gitu. Jadi agniya di sini ini ya sebenarnya menggambarkan keadaan sama rata sama rasa, makanannya sama, ya al-manna wassalwa. Tidak ada satu lebih menonjol daripada yang lainnya. Karena itu ya tidak ada perbudakan. Perbudakan terjadi karena ada akumulasi atau konsentrasi aset atau kepemilikan atau alat produksi. Nah, itu baru terjadi perbudakan. Siapapun yang kemudian memiliki modal, aset, atau penguasaan atas alat produksi yang lebih besar, pasti dia akan mengendalikan yang lain. Disitulah terjadinya perbudakan. Karena kayak teorinya Karl Marx. Nah, tapi dalam keadaan satu sama lain itu setara, ya, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ya nggak ada. Ya perbudakan, ada eksploitasi, eksploitasi eksploitasi manusia oleh manusia itu nggak akan terjadi. Nah itu keadaan itu justru jenuh mereka itu, nggak ada dinamika. Nah karena jenuh kemudian lan nasbiru ala ta'amin wahidin. Jadi dasarnya Bani Israel itu tidak cukup puas ya dengan keadaan yang ada. Qaulu ta'ala ala ta'amin at-ta'amu yutlaqu ala ma yut'amu wa yushrabu. Ta'am itu ya itu diucapkan atau disimbolkan untuk semua hal yang dimakan dan yang diminum. Jadi to'am itu bukan hanya makanan. Pokoknya yang dimakan dan diminum itu bisa diucapkan secara bahasanya itu dengan kalimat to'am. Qala Allah Ta'ala, misalnya ini ada di dalam Al-Quran, wa mallam yat'amhu fa innahu minni. Siapa yang tidak meminumnya maka dia termasuk adalah golonganku. Ini Tolut ya. Tolut berkata itu kan falam mafasola tolutu bil junudi qala innallaha mubtalikum bin nahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Jadi ayat sebelumnya itu faman syariba minhu, tapi ayat penggalan ya masih dalam satu ayat ya, penggalan kalimat berikutnya itu wa man lam yat'amhu. Jadi syariba atau syaroba yashrobu dengan to'amayat amu itu maknanya sama. Bisa interchange ya, bisa digunakan bertukar ya. Wa qala laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihati junahun fi ma ta'imu. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh ya atas apa yang sudah mereka makan sebelumnya, fi ma ta'imu. Padahal di sini ini bukan dimakan tapi diminum karena ayat sebelumnya itu innamal khamru wal maisiru wal angsobu wal azlamu ridsun. Jadi orang yang dulu pemabuk sekarang mukmin beramal soleh maka dosanya dihapuskan. Jadi fima to'imu di sini ay ma syaribuhu minal khamr alama ya'ti bayanu. Wa in kana sawal asala, jika makna asal adalah madu kama haka al mu'arrikh atau al mu'arrij, sebagaimana diceritakan oleh para sejarawan atau mu'arrij, ini ada dua kalimat ya, ada dua redaksi, ada dua naskah, mu'arrikh dan mu'arrij. Fahuwa masyrubun aidon, maka salwa itu termasuk minuman. Wa rubbama khussa bi tu'ami al-bur wat tamar. Kadang di dalam penyebutan to'am itu maknanya adalah gandum atau korma. Jadi makanan itu maksudnya adalah makanan pokok atau staple food. Jadi kalau ada tamu misalnya kemudian tolong kasih makan, itu berarti makanannya adalah makanan besar, ya nasi kalau kita. Kalau adat Arab, ya to'am itu ya gandum atau korma. Makanya yang mantuk dengan yang mafhum ini harus difahami. Nah, ini kama fi hadis Abi Sa'id Al-Khudri, sebagaimana dalam hadis Sa'id Al-Khudri. Bunyinya apa? Qala kunna nukhriju shadaqatal fitri ala ahdi Rasulillah so'an min ta'amin. Kami mengeluarkan zakat fitrah di masa Rasulullah dengan satu sok to'am. To'am ini auso'an min syairin atau satu sok gandum. Jadi ini kita ini dari hadis ini nanti tahu ya,
antara fikih dengan usul fikih, antara mantuk dengan mafhum. Yang mantuk yang diucapkan Rasulullah itu belum tentu yang dimaksud. Nah, itu. Jadi harus diambil fahamnya. Makanya orang harus ngerti usul fikih, jangan berhenti di fikih. Kalau berhenti di yang tersurat, kadang kita keliru karena yang dimaksudkan ada oleh Rasulullah adalah yang tersirat. Dengan hadisnya kan faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadhana so'an min tamrin au so'an min syairin. Zakat fitrah itu diwajibkan setelah Ramadan oleh Rasulullah atas satu sok kurma atau gandum. Nah, itu kalau kita persis Rasulullah, ya zakat fitrahnya pakai kurma atau gandum malah nggak sah. Karena yang dimaksud di situ itu adalah kutul balad, adalah makanan pokok setempat. Jadi kurma atau gandum adalah simbol dari makanan pokok setempat. Makanya tidak sah kalau zakat fitrah dengan makanan pokok yang bukan setempat. Itu. Kurma atau gandum makanan pokok setempatnya bangsa Arab. Nah, kita makanan pokok setempatnya adalah beras. Maka yang dimaksudkan oleh dawuhnya Rasulullah itu adalah beras. Jadi so'an min tamrin au so'an min syairin itu diganti, pemahamannya itu diganti. Kalau nasnya tetap diganti dengan so'an atau ya min aruzin, satu sok dari beras. Makanya penting sekali kita mempelajari usul fikih. Nanti di dalam usul fikih itu ada mantuk, ada mafhum. Yang diucapkan berbeda maksudnya dengan yang tidak diucapkan. Yang tersurat itu beda maksudnya dengan yang tersirat. Jadi ada unsur lokalitasnya. Itu harus dipertimbangkan karena itu al-adah muhakkamah, ada itu dijadikan pedoman hukum. Wal urfu jarin bi anal qaid. Uruf itu berlaku. Jadi ucapan itu selalu terikat dengan uruf, ya, terikat dengan adat. Maksud ucapan itu terikat dengan adat. Misalnya ada ucapan begini, zahabtu ila suqit ta'am. Aku pergi ke pasar makan, ya, ke pasar pangan. Falaisa yufhamu minhu, maka tidak difahami illa maudhi'u bai'ihi, kecuali tempat transaksi jual belinya. Duna ghairihi, bukan pengertian yang lainnya atau makna lainnya mimma yuqalu au yushrabu, atas makanan dan minuman. Jadi kalau saya mau pergi ke pasar makanan, maka yang dimaksud adalah tempat terjadinya transaksi jual beli makanan. Wa ta'mu bil fathi huwa ma yu'addihi az-zauqu. Ta'am itu maknanya adalah zauq, ya, rasa. Jadi ma yu'addihi az-zauqu, sesuatu yang bisa dicerap oleh indera perasa. Yuqalu, maka dikatakan ta'muhu murrun, rasanya adalah pahit. Jadi ta'am itu artinya rasa. Wa ta'mu aidzon ma yushtaha minhu, ada juga ta'am, maknanya itu selera. Ma yushtaha minhu, sesuatu yang membangkitkan selera. Yuqalu laisa lahu ta'mun. Misalnya dikatakan tidak ada selera, ya, laisa lahu ta'mun, tidak ada seleranya, tidak ada ya cita rasanya yang membangkitkan selera. Wa ma fulanun bi ta'min idza kana ghassan. Ada juga fulanun ma fulanun atau wa ma fulanun bi ta'min. Seseorang tidak memiliki selera idza kana ghassan, ketika dia itu sedang mual. Itu ta'am itu bisa artinya rasa atau selera. Wa tu'mu bi dham at-ta'am. Nah, kalau at-tu'mu, ya, dengan dhamah, ya, itu artinya sama, makanan. Makanya qala Abu Khiras, ada dalam sebuah syair Abu Khiras, aruddu syuja'al batni law ta'laminahu wa uthiru ghairi min ayaliki bitu'mi. Aruddu, aku cegah atau aku tangkal, syuja'al batni. Nah, ini metafor, ya. Syuja'al batni itu cacingnya perut, ya, ulat-ulatnya perut. Law ta'laminahu, kalau engkau wahai perempuan tahu. Wa uthiru ghairi, dan aku utamakan selainku min ayaliki, dari keluargamu, bitu'mi, dengan makanan. Jadi saya tahan, ya, cacing. Itu ibarat saja ini cacing perut saya. Udah keroncongan ini.
kalau kamu tahu saya ini mengutamakan keluargamu, wahai istriku, ya, saya tahan rasa laparku, cacing yang keroncongan di perutku itu demi mengutamakan keluargamu. Jadi tukmi di sini ini ya maknanya ta'am. Wa aghtabiku al-ma'a al-qaraha fa antahiya, dan aku minum minuman al-qaraha yang bening, yang jernih, yang segar. Al-qaraha ay as-safiyah. Fa antahiya, dan aku berhenti. Idza zatu amsa lil muzallaji dza ta'min, karena bekal ya amsa lil muzallaji bekalnya itu lil muzallaji yang sedikit dza ta'min yang membangkitkan selera, yang mengundang rasa. Itu jadi yang pertama pengertiannya arada bil awal at-ta'am wa bitsani ma yushtaha minhu. Jadi tukmun yang pertama itu artinya adalah at-ta'am. Nah, ta'min itu artinya adalah selera atau rasa. Wa qad ta'ima yat'amu fa wa ta'im idza akala wa dzaqa. Ada juga ta'ima yat'amu, itu artinya sebenarnya bukan makan besar tapi cuma incip-incip. Ya, idza akala wa dzaqa. Makan tapi wa dzaqa, nyicipi doang. Kayak ibu-ibu masak, itu yang nyicip itu sudah termasuk ta'am. Nah, itu ya tetap kalimat itu terikat dengan adat. Kalimat, kata-kata, bahasa itu terikat dengan adat. Kalau misalnya nyicipin aja, itu tetap to'ama yat'amu. Tapi apakah batal puasa? Enggak. Ya, nyicipi saja itu tidak batal puasa asal di ujung lidah. Tapi kalau satu nasi itu kemudian ditelan dengan sengaja, batal nggak puasanya? Batal. Tapi kalau misalnya ya itu sudah kategori makan, itu meskipun hanya satu butir nasi sudah kategori membatalkan puasa. Begitu juga satu butir nasi itu juga membatalkan puasa ketika orang sedang sholat. Itu karena sudah masuk kategori makan. Cuma kalau misalnya kita nyuruh anak kita, itu ada tamu, nak di depan tolong kamu persiapkan makan. Itu makan di situ itu maksudnya hanya satu butir beras atau satu butir nasi atau sepiring nasi. Pasti pengertiannya terikat adat. Ya, terikat adat. Ya, maksudnya bukan kemudian kita bawa satu butir nasi, kemudian setelah lu kok bisa? Ya kan sama-sama makan. Buktinya apa? Kalau kita itu makan satu butir nasi, itu juga sudah masuk kategori makan sehingga membatalkan sholat atau puasa. Itu namanya orang yang keluar dari adat bahasa. Jadi bahasa itu digunakan manusia karena itu tidak bisa keluar dari koridor adat. Ya adatnya nyuguh tamu makan itu ya sepiring. Tapi kalau adatnya di dalam ibadah, makan itu meskipun satu butir adalah makan dan sudah kategori pembatal. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Ini di surat Al-Baqarah yang tadi itu ya. Kisahnya Tolub itu. Siapa yang tidak mencicipinya, ya berarti dia termasuk golonganku. Ail man lam yazukhu, di sini ini barang siapa yang tidak mencicipinya. Wa qala fa idza ta'imtum fantashiru, ada juga ta'ima yat'amu itu artinya makan besar. Fa idza ta'imtum, apabila kalian sudah makan, fantashiru, maka segera keluarlah. Ini cerita soal sahabat-sahabat Nabi. Jadi mereka dilarang untuk mengganggu kehidupan Nabi. Mereka nggak boleh masuk ke rumah Nabi kecuali jika diundang. Kalau sudah diundang makan, ya makan kalian. Tapi setelah selesai jangan berasik masuk bicara di rumah Nabi ngalor ngidul, kongko. Itu akal tuh. Jadi kadang ta'ima yat'amu artinya hanya nyicipi, tapi ada artinya juga makan besar. Kalau di bahasa kita itu kan punya kategori bahasa yang berjenjang, ya. Incip-incip gitu, incip-incip itu ya berarti makan sedikit. Kalau makan ya betul-betul makan besar itu. Nah, ada lagi yang terikat adat itu. Kamu udah makan? Ya pokoknya kalau belum makan nasi jawabannya belum makan. Padahal ya sudah makan buah, sudah minum, sudah makan roti, tapi karena belum makan besar, belum makan karbo, jawabannya
belum makan. Itulah tadi kamu minum, itu kan bukan nasi. Roti, bukan nasi. Bubur, bukan nasi. Nah, itu. Jadi bahasa manusia itu tetap terikat pengertiannya dengan adat. Waqala Rasulullah SAW bi Zamzam. Rasulullah bersabda terkait dengan Zamzam ya. Innaha ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Jadi Zamzam di sini tidak disebut dengan syurbatu ya, tapi dengan ta'amu. Ya. Ini adalah ta'amu tu'min, minuman yang segar, wa shifa'u suqmin, dan obat penawar penyakit ya. Jadi shifa'u suqmin, obat penawar penyakit. Zamzam disebut dengan ta'am. Ya, jadi syarab dengan ta'am itu kadang interchange, kadang penggunaannya itu dipertukarkan. Ada juga ini ada penggunaan begini, wastat amani fulanun al haditsa ai idza arada an tuhadditsahu. Kalau ada ungkapan seseorang itu ingin kamu ajak bicara, itu bahasa Arabnya istat amani fulanun al haditsa ai idza arada an tuhadditsahu. Jika dia ingin engkau bicara dengannya. Wafil hadisi, ini ada juga dalam hadis ini tolong jangan sampai salah pengertian karena itu harus perlu guru. Idza stat'amakumul imama al imamu fa'at imuhu. Istit'am di sini maknanya apa? Minta makan. Nah, bukan, ini konteksnya orang sholat, ada imam, ada makmum. Imamnya bacaannya itu lupa. Kemudian tandanya apa? Dia diam. Misalnya saya jadi imam, kemudian baca surat, di tengah jalan lupa. Kemudian diam. Itu artinya adalah istit'am. Ya. Istit'am itu minta tolong, ya. Minta tolong dibantu untuk membetulkan atau menyempurnakan bacaan. Karena itu maknanya idza stat'amakumul imam. Ketika imam itu minta tolong, minta bantuan, fa'at imuhu, maka tolonglah. Itu. Jadi imamnya juga harus ngasih kode, dia sedang lupa, karena itu caranya adalah dia kharajau darut qutni. Yaqulu idza staftaha fa'aftihu faftahu ya, faftahu alaihi. Idza staftaha fa'aftihu, aftaha yuftihu, atau faftahu. Jika imam itu istiftah itu ya minta tolong agar dibantu bacaannya, faftahu alaihi, maka bantulah. Itu. Jadi ini masih sama dengan idza stat'amakumul imam fa'at imuhu. Kalau imam sedang lupa bacaannya, maka dia artinya adalah istit'am, minta umpan ya, minta feeding lah, bantuan. Sama dengan istiftah ya, istiftah itu maksudnya ya kayak dia sedang buntu lupa, kemudian lupa lah, ini dia istiftah, minta tolong dibukakan kebuntuannya itu. Wa fulanun ma yat'amun nauma illa qa'iman. Seseorang mayat amu tidak nyicipi, tidak merasakan an-nauma, tidur illa qa'iman, kecuali dalam keadaan berdiri. Jadi ta'ima yat'amu itu artinya adalah merasakan. Ini kayak di dalam waqala syair, na'aman biwajrata sufrul hududi ma tat'amun nauma illa siyama. Na'ama biwajrata, orang di wajrah di sini ini tempat ya. Tempat antara di sini ini disebutkan wajrah. Wajrah itu tempat antara mana ini? 56. Maudhi'un baina Makkah wal Basrah. Wajrah ya, maudhi'un tempat di antara Makkah dengan Basrah. Sufrul hududi ya, hudud ini apa namanya? Khud itu di sini ini hudud ini pipi ya, pipi yang kuning. Tat'amu an-nauma illa siyama. Ya. Dia tidak merasakan tidur illa siyama, kecuali ketika sedang puasa. Nah, di sini ini ta'ima yat'amu artinya merasakan, ya, merasakan. Jadi bukan makan tapi merasakan. Ya, ini variasi pengertian ta'ima yat'amu ta'am.
Qaulu ta'ala fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard. Lughatu Bani Amr fad'i. Jadi dialek atau logatnya Bani Amr itu bukan fad'u tapi fad'i. Bi kasril aini lil tiqa'is sakinaini, dengan kasrah ainnya karena pertemuan dua sukun. Yujirruna al-mu'talla majra sahihi. Jadi mereka memberlakukan atau yujruna memberlakukan huruf ilat seperti huruf sehat gitu. Jadi ada huruf ilat, huruf sehat ya. Huruf ilat itu salah satunya adalah huruf yang penggunaannya itu bisa dibuang ya, dibuang atau dipakai. Sifatnya itu ya oportunistik ya. Kalau dibutuhkan ya dipakai, kalau nggak dibutuhkan dibuang atau diganti dengan huruf yang lain. Itu kayak huruf hamzah itu kan huruf ilat ya. Itu makanya dia kadang dipakai, kadang tidak. Misalnya innallaha la yastahyi ya. Itu asluhu la yastahyiu ya. Asluhu la yastahyiu ala wazni yastaf'ilu. Nah, tapi kan nggak dipakai itu hamzanya, tapi di ayat atau di kalimat yang lain itu dipakai istahza'a yastahzi'u. Itu wazannya sama, istaf'ala yastaf'ilu. Makanya dipakai Allahu yastahzi'u bihim. Tapi kalau yastahyi hamzanya dibuang, la yastahyi, bukan la yastahyi'u. Itu namanya huruf ilat. Makanya kita ada pelajaran iklal. Iklal itu untuk mencari ilat ya, mencari ilat sehingga sebuah kata atau kalimat itu bisa diketahui asal usulnya. Makanya ada asluhu, misalnya apa namanya, naba'a ya. Naba'a itu kadang dipakai, kadang enggak. Nabiun itu kan aslinya nabiun. Karena apa? Fiilnya itu naba'a. Fiilnya itu naba'a. Kalau yang naba'a, yan ba'u ya nabian, bahwa nabiun. Tapi nggak dipakai itu hamzanya, itu diganti dengan ya nabiyun. Tapi ada qiraahnya Imam Nafi ya tetap ya ayuhan nabiu, bukan ya ayuhan nabiyu. Karena jelas asal katanya adalah naba'a. Makanya ada nabi ibadi. Itu hamzanya kan kelihatan itu. Ada juga yang di qala ya Adamu ambihum. Nah, nabi itu ya pengertiannya man amarahullahu bin nabai an hukum an ahkamillah. Jadi orang yang diperintahkan untuk menceritakan hukum-hukumnya Allah. Asal katanya tetap naba'a. Itu namanya hamzah itu huruf ilat al-mu'tal. Nah, kadang huruf ilat itu ya disetarakan dengan huruf soheh. Kadang diperlakukan ya, bukan disetarakan, diperlakukan seperti huruf sehat. Itu ya suka-suka. Makanya ya bukan karena suka-suka, cuma ada beberapa dialek sehingga kita mengenal qiraah sab'ah. Kayak kufuwan ahad. Itu kalau Imam Nafi bacanya bukan kufuwan. Jadi hamzahnya tetap hamzah kuf'an. Nah, misalnya ada amana yu'minu imanan loh, amana. Itu kan berarti hamzanya dibuang itu. Asluhu kan af'ala. Amana yu'minu ikmanan kan, af'ala yuf'ilu if'alan kan. Tapi amananya itu diilat, kemudian yu'minunya tidak diilat, tapi masdarnya diilat lagi, diganti dengan ya. Begitu fa'il mu'minun. Nah, ini pelajaran nahwu shoroh ya. Biar ngerti sedikit banyak bagaimana nanti ada qiraah sab'ah. Jadi qiraah sab'ah itu ya tidak lepas dari penggunaan dialek bahasa, ada ilatnya. Ada iklalnya. Wala yura'una al-mahzuf ya, yang dibuang itu tidak dijaga ya. Wala yura'una al-mahzuf. Wa yukhrij majzumun ala makna salhu wa qullahu. Yukhrij lana itu. Jadi ini meskipun apa namanya amar, tapi sighotnya itu masdar ya. Sighotnya itu fi'il mudhari tapi majzum. Karena maknanya itu sebenarnya amal, salhu wa qullahu. Salhu mintalah wa qullahu, dan katakanlah. Katakanlah itu akhrij yukhrij ya. Akhrij yukhrij, maka keluarkanlah, maka yukhrij atau keluarkanlah. Ya sama.
Jadi akhrij yukhrij, tapi karena amarnya itu amar tidak langsung ya, amar tidak langsung kepada mukhatab. Ya, tapi amarnya itu kepada pihak ketiga, bukan langsung kepada mukhatab. Kan mukhatabnya Nabi Musa. Ya. Qail atau pengucapnya itu Bani Israel. Yang diminta untuk mengeluarkan itu adalah Allah. Jadi Allah itu yang dimohonkan ya, yang dimohonkan atau diberi perintah atau amar, tapi pihak ketiga. Wakilahu ala ma'na doa ala takdiri halfil lam. Ada juga yang maknanya doa. Jadi lebih soft ya. Jadi liyukhrij. Jadi kalau liyukhrij itu perintah tapi lebih sopan. Nah, kalau yukhrij ini kan masih ada unsur perintahnya. Sama Allah kok perintah. Tapi ada juga yang bilang ini liyukhrij. Ini dibantal lah, dikasih bantalan sehingga perintahnya itu tidak terlalu vulgar. Wa dha'afu az-Zujjaj, tapi kaul ini didhaifkan oleh az-Zujjaj. Wa min fi qauli mimma. Kemudian min di dalam ayat mimma itu zaidah fi qaulil Akhfash. Itu tambahan menurut pendapatnya Al-Akhfash. Wa ghairu zaidatin fi qauli Sibawayh, tapi bukan tambahan menurut pendapatnya Imam Sibawayh, li annal kalama mujibun, karena kalam tersebut kalimatnya itu adalah mujibun ya, kalimat positif. Qala Nuhas, berkata Imam An-Nuhas, wa inna ma ta'al fash ila hadza li annahu lam yajid maf'ulan li yukhrij. Dugaannya Akhfas itu karena dia tidak menemukan maf'ul dari kalimat yukhrij. Fa arada ayyaj'ala ma maf'ulan, maka ma di situ adalah maf'ul. Kan qalu du'u lana rabbaka yukhrij lana mimma. Jadi ma-nya itu adalah maf'ul dari yukhrij. Itu menurut Akhfas, karena itu ya zaidah ma-nya itu karena mimma. Jadi min-nya itu min zaidah. Jadi maf'ulnya adalah ma. Fa arada ay yaj'ala ma maf'ulan wal aula ay yakuna al maf'ulu mahdzufan dalla alaihi sairul kalam. Maka yang lebih baik ya, yang lebih utama maf'ulnya itu dibuang. Ya, takdirnya adalah yukhrij lana mimma tumbitul ardu ma'kula. Jadi takdirnya adalah kata ma'kula yang dibuang. Famin al-ula ala hadza litam'id. Min yang pertama fungsinya adalah tam'id. Tam'id itu menunjukkan sebagian. Wa tsaniya litakhsis. Tapi min yang kedua adalah takhsis. Takhsis itu ya detailing ya. Yukhrij lana mimma itu tab'id tumbitu, kemudian mim baqliha itu taksis, jadi detailing, badalun min bi i'adatil harfi wa qissaiha atfun alaihi wa kadza ma ba'du fa'lamhu. Jadi mim baqliha wa qissaiha itu ataf dari baqliha. Jadi min yang pertama litab'id, min yang kedua litaksis. Wal baqlu ma'rufun. Baqel atau sayuran itu maknanya sudah diketahui. Wa huwa kullu nabatin laisa lahu saqun. Ya, setiap tumbuhan yang tidak punya tangkai. Wa syajar ma lahu saqun. Sementara kalau syajar dalam bahasa Arab itu adalah tumbuhan yang memiliki tangkai. Sak ini adalah tangkai. Sak makna yang lainnya adalah betis ya. Jadi betis itu ya sama dengan tangkai. Wal qissa aidzan ma'ruf. Qissa juga maknanya sudah diketahui. Waqtu dhammu qafu. Kadang qafnya itu dibaca dhammah. Jadi kusa. Wa hiya qiraatu Yahya bin Wasab wa Talha bin Musarrif ya. Lughatani wal kasru aktsar. Ada dua lughat, bisa qissa, bisa kusa. Tapi yang paling banyak adalah qissa dengan kasrah. Wa qila fi jam'i qissa qasai. Jamaknya qissa ada yang bilang adalah qasai. Mislu ilba alabi, kayak ilba itu ya alabi. Illa anna qissa min zawatil wawi. Tapi kisah ini kalau diilat hamzahnya itu sebenarnya adalah wawu. Taqulu aqsatu alqauma ay at'amtuhum dzalika. Jadi aqsatu alqauma artinya adalah aku memberi makan kaum, ay at'amtuhum dzalika. Wa fasatu al-qidra sakantu ghalyana bil ma. Kalau fata ini sudah jadi
Kitha sama fitha, tapi ini sudah beda maknanya ini. Kalau fasa'a itu wa fasa'tu al-qidra ay sakantu ghalyana. Aku redakan didihnya. Sakantu aku tenangkan ghalyana didihnya bilma'i dengan air. Jadi kayak kendil ya, wadah atau bejana itu mendidih. Lah kemudian dituang air biar tenang ya. Jadi kalau misalnya kita bikin masak kemudian wadahnya itu kita taruh di atas kompor, itu kan kalau sudah kan panas itu. Panas kemudian ya didih, makanya harus ditambah air biar tenang. Qala ja'di tafuru alaina qadruhum fanudimuha wa nafsa'uha anna idza hamaha ghala. Sama artinya ya di sini ini syair itu untuk menunjukkan fasa'a itu artinya meredakan atau menenangkan. Wa fasatu ar-rajula idza kasartu anka biqaulin au ghairihi. Nah, jadi fasatu ar-rajula aku bungkam seseorang. Idza kasartu ketika engkau pecahkan angka biqaulin au ghairihi dengan ucapan atau lainnya. Wasakkan taghadzabu dan engkau redakan kemarahannya. Jadi dineng-nengi lah ya, diadem-ademi. Jadi fasatu ar-rajula itu ngedem-ngedemi. Jadi ibarat marahnya itu di ice breaking ya, dipecah dengan hiburan lah. Wa ada hatta afsa'a, ada itu lari hatta afsa'a sampai dia terengah-engah. A'ya wan baharo. Ya, a'ya itu payah wan baharo dan tersengal-sengal. Itu bahasa Arabnya apa? Ya, bahasa Arabnya ada hatta afsa'a. Wa afsa'a al-harru ay sakana wa fatara. Al-har ya, har itu panas, afsa'a itu ya lebih redup ya, sakana wa fatara. Wa min amsalim fil yasiri minal birri qauluhum innar rafi'ata tafsa'u al-ghadaba. Ada juga ungkapan dalam bahasa Arab itu tentang kebaikan. Ungkapannya begini, innar rafi'ata tafsa'u al-ghadaba. Rasi'ah itu meredam kemarahan. Wa asluhu, ya, nanti rasi'ah itu dijelaskan apa? Wa asluhu anna rajulan. Asal usulnya adalah seseorang karena ghadiba ala qaumin, murka atau marah atas kaum, wa kana ma'a ghadibi ja'ian. Padahal pada saat itu dia lapar. Jadi karena lapar dia marah-marah. Fasaqauhu rafi'atan, kemudian kaum itu memberikan kepada orang yang marah-marah itu rafi'ah. Fasakana ghadabu, kemudian murkanya atau marahnya tenang, hilang. Wa kaffa anhum. Ar-rafi'ah al-laban al-mahlub alal hamidi liyakhsura. Rafi'ah itu apa? Al-laban al-mahlub, susu yang diperah alal hamidi ya, di atas cuka atau asam liyakhsura sehingga dia itu menggumpal. Itu kayak susu yang difermentasi ya. Susu yang difermentasi sehingga dia menggumpal. Itu kayak yogurt ya. Jadi boleh juga itu rafi'ah itu ya kayak yogurt itu, susu fermentasi. Rasa'tu allabana ra'san, aku memfermentasi susu. Idza halabtahu ala hamidin fa khathara. Ketika engkau memerah sapi ala hafidin atas cuka atau asam fa khathara sehingga dia menggumpal. Wal ismu ar-rafi'ah, namanya adalah rafi'ah. Warta sa'atil laban ay khathara. Kalau susu itu menggumpal bahasa Arabnya irtasa'at. Warwa Ibnu Majah haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair haddatsana Yunus bin Bukair haddatsana Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah qalat kanat ummi tu'alijuni lisimnah. Aisyah bercerita ini, ibuku ya tu'alijuni menterapiku lisimnah agar gemuk. Sebab turidu an tudkhilani ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ibuku ingin mempertemukan aku dengan Rasulullah. Jadi Aisyah kan dinikahi oleh Rasulullah masih kecil. Ya, jadi masih tinggal dengan bapak ibunya. Kemudian biar kelihatan bongsor ya, biar kelihatan gemuk, diterapi oleh ibunya karena sudah waktunya akan dibawa masuk ke rumahnya Rasulullah. Famastaqama lahadzalika hatta aqaltu al-qitsa birrutab. Tapi tidak hasil ya, tidak hasil terapi itu sebelum aku memakan al-qitsa mentimun birrutabi dengan rutab atau kurma muda. Jadi,
Akhirnya diterapi dengan makanan timun campur kurma muda. Fasamintu ke ahsani simna. Kemudian aku jadi bongsor atau gemuk. Wa hadza isnadun shahih. Qaulu ta'ala wa fumiha waqtulifa fil fum. Sementara maknanya fum itu masih diperselisihkan. Faqilah wa as-sumu. Ada yang bilang dia ya fum sama dengan sum alias bawang putih. Li'anau al-musyakil lil basor. Karena sum ini ya dia musyakil ya pembentuk lil basori bagi bawang merah. Ya, jadi wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basoliha. Fum ini sama dengan sum. Rawahu Juwaibir an-Zuhaq. Wa sa tubdalu minal fa. Sa ini sebagai pengganti dari fa. Jadi fum sama sum itu maknanya satu. Ini menurut satu qaul. Kama qaulu maghafir wa maghathir. Ini sama maghafir ya maknanya dengan maghafir. Fa dengan sa-nya ini enggak berubah makna. Wajadah wajadafa lil qabri. Jadah sangat jadaf juga maknanya sama. Wa qara Ibnu Mas'ud sumiha. Jadi ada qiraahnya Ibnu Mas'ud itu bacanya bukan wa fumiha tapi wa sumiha. Bisa al-musallasa ya dengan sa yang titiknya 3. Wa ruya dzalika Ibnu Abbas diriwayatkan dari Ibnu Abbas wa qala Umayyah bin Abi Salat. Ini diriwayatkan tadi dari Ibnu Abbas. Umayyah bin Abi Salat itu berkata, kanat manazilum idzaka zahiratan fiha al-faradis wal fuman wal basolu. Jadi kanat manazilhum rumah-rumah mereka idzaka pada saat itu zahiratan. Zahiratan itu megah ya, magrong-magrong kalau bahasa Jawanya itu. Zahirah, megah, magrong-magrong sehingga nampak ya. Fiha al-faradis di dalam rumah itu ada taman-taman wal fumanu wal basolu. Di dalamnya juga ada bawang putih, ada bawang merah. Al-faradisu wahidu fardis. Al-faradisu bentuk mufradnya adalah fardis atau firdaus ya. Wa karm mufattas artinya mu'arrash. Ya. Karmun ya, karmun itu artinya anggur, mufardas yang disangga dengan tiang. Jadi anggur yang disangga dengan tiang, entah tiang itu pakai bambu atau apa, biar tangkainya itu tegak. Itu bahasa Arabnya karmun mufardas, mu'arrash. Nah, arros itu ya aras tiang. Wa qala Hassan, wa antum unasun li'amul usuli ta'amukum alfumu wal hauqalu. Jadi di sini ta'amukum alfumu wal hauqalu. Ini atsumu wa atsaumu wal basolu. Itu sama. Wa qaulul Kisai wan Nadhr bin Shumail. Wakila al-fumu al-hinta, tapi ada juga yang bilang maknanya fum itu adalah gandum. Jadi bukan bawang putih tapi hinta. Ya, bukan sum tapi al-hinta. Ruwiya an Ibnu Abbas aidan wa aksarul mufassirin. Ini diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas dan banyak mufassir. Wahtaru an-Nuhas. Pendapat ini yang dipilih oleh Nuhas. Qala wa huwa aula. Menurut an-Nuhas, pengertian bahwa fum adalah gandum itu yang lebih utama. Wa mangqala bi a'la, yang bilang begitu juga tokoh-tokoh besar itu a'la. Wa asaniduhu sihahun, sanad-sanadnya juga sahih. Wa laisa Juwaibir bin Nadhirin li riwayatihi. Sementara Juwaibir itu ya bukan tandingan untuk meriwayatkan ya, tidak pantas untuk meriwayatkan. Wa in kana al-Kisai wal Farraqah qad ikhtarahu al-qaul al-awwal. Meskipun Al-Kisai dan Farraq itu memilih pendapat yang pertama, yang bilang maknanya fum itu adalah ya sum atau bawang putih, bukan hinta. Li'ibdalil arabi al-fa' min ats-tsa, karena orang Arab itu suka mengganti fa dengan sa. Wal ibdal la yuqasu alaih, sementara ibdal penggantian itu la yuqasu alaih, tidak bisa dikiaskan atau tidak bisa dibuat sebagai standar. Ya, penggantian itu ya sifatnya suka-suka, nggak bisa dibuat standar atau pedoman. Walaysa dzalika bikatsirin fi kalamil arabi, dan juga tidak banyak di dalam bahasa Arab ya fa diganti dengan sa itu jarang. Karena itu ya menurut satu qaul fum itu tidak sum, fum itu adalah hinta. Wa ansyada Ibnu Abbas liman sa'alahu 'anil fumi wa annahu al-hinta qaula Ahihah bin Julah ya, bin Julah. Ibnu Abbas mendendangkan ya syair ketika dia menjawab
atas pertanyaan apa itu fum dan bahwa maknanya adalah hinta dengan syairnya Ahihah bin Julah. Qad kuntu aghnan nasi syakhsan wahidan waradal madinata an ziraati fum. Dulu aku ini orang-orang yang paling kaya, sekaya-kayanya orang. Waradal Madinah yang mendatangi Madinah, anziro atifum dengan menanam gandum. Jadi fum di sini bukan bawang putih tapi gandum. Wa qala Abu Ishaq Az-Zujjaj, wa kaifa yatlubu al-qaumu ta'aman la burra fihi. Mana mungkin? Ya, ini alasan ya. Alasan yang menunjukkan bahwa fum di situ itu bukan bawang putih. Bagaimana mungkin seseorang atau masyarakat mencari atau menuntut pangan laburofi yang nggak ada gandumnya. Padahal gandum adalah makanan pokok. Masa yang dipilih itu bumbunya bukan menu utamanya. Fum itu kan bumbu. Ya, fum itu bumbu. Bakso juga bumbu. Ades juga ya makanan pendamping. Makanan pokoknya tetap bur. Ini alasan ya bagi orang yang berpendapat bahwa itu sebenarnya adalah makan pangan besar lah. Jadi bukan sayuran tapi adalah gandum. Walbur aslul ghidha, dan gandum itu adalah makanan pokok aslul ghidha. Wa qala al-Jauhari Abu Nasr al-fum al-hinta. Al-Jauhari Abu Nasr juga bilang sama, al-hinta wa ansyada al-akhfas, dan kemudian dia mendendang wa ansyada al-akhfas. Al-akhfas mendendangkan syair ya. Qad kuntu ahsabuni ka aghna wahidin nazal madinata an ziraati fum. Ini hampir sama. Aku sudah menyangka diriku ini orang yang paling kaya. Nazal madinata yang singgah di Madinah an ziraati fum dengan menanam gandum. Waqala Ibnu Duraid al-fuma as-sumbula, dan juga yang bilang ini Duraid ya, al-fuma as-sumbula itu benih padi, tangkai padi as-sumbula ya. Waqala rabi'uhum lamma atana bi kaffihi fumatun aw fumatani ya. Jadi waqala rabi'uhum lamma atana, penjaga mereka ya berkata lamma atana bi kaffihi, ketika dia mendatangi kami dengan genggamannya yang di dalamnya itu ada fumatun au fumatani, yaitu benih padi. Walha fi kafi ghair musyabba'ah. Wa qala ba'dhum al-fum al-himmas, ada juga yang bilang fum itu adalah kacang, himmas. Lughatun Syam, ya ini dialeknya orang Syam. Wa ba'i'uhu famiyun, sementara penjualnya, pedagangnya itu disebut dengan famiyun ya. Berarti dia pedagang kacang atau himmas. Mughayyarun an fumiyin ya, dia berubah dari fumiyin. Jadi famiyun perubahan dari fumiyun. Li'annahum qad yughayyiruna fin nasabi kama qalu suhliyun wa duhriyun. Kadang mereka itu mengganti qad yughayyiruna fin nasabi dalam nasabnya. Seperti halnya suhliyun wa duhriyun. Wa yuqalu fawwimu lana ay ikhtabizu. Ada yang ucapan begini, fawwimu lana ai ikhtabizu, buatkanlah roti untuk kami. Jadi fawwimu lana artinya apa? Ya mendekati gandum. Karena apa? Ya bahannya roti kan gandum. Jadi fawwimu itu ai ikhtabizu. Qala al-Farra. Ya lughatun qadimah. Ya fum maknanya khinta itu adalah dialek lama, lughatun qadimah. Wa qala atau wa qatada al-fum kullu habbin yukhtabas. Ya. Menurut Qatadah, fum itu adalah setiap benih atau biji yukhtabazu yang bisa digunakan untuk membuat roti. Jadi setiap bulir yang dia bisa menjadi bahan roti. Mas'alatun, ini ada bahasannya. Ikhtalafal ulama'u fi aqlil basoli wa thumi. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ya, memakan bawang putih dan bawang merah dengan bawang putih. Wa ma lahu raihatun karihatun, dan apa yang mempunyai bau yang menyengat ya, raihah karihah. Wa min sairil buquli ya, dari sayur mayur. Jadi ulama berbeda pendapat terkait dengan hukum makan sayuran atau rempah-rempah atau tumbuhan seperti bawang putih dengan bawang merah yang memiliki bau menyengat.
Fadzahaba jumhur ulama illa ibahati dzalika. Mayoritas ulama memperbolehkan lil ahadithi as-sabita as-sabita fi dzalika, karena ada beberapa riwayat yang jelas. Wa dhahabat ta'ifatun ahli dzahir. Sekelompok ulama ahli dzahir berpendapat al-qailina biwujubi sholati fil jama'ati fardhon, yang mereka menyatakan bahwa hukum sholat jamaah itu wajib, ilal man'i, apa yang pendapat mereka itu, yang mereka pendapat itu adalah larangan. Jadi sekelompok ulama yang mewajibkan farka'u marrokiin, sholatlah bersama jamaah, itu melarang mengonsumsi sayuran yang baunya menyengat. Waqalu, dan mereka berkata kullu ma mana'a min itsyanil fardhi wal qiyami bihi faharamun amaluhu wat tasyaghulu bihi. Setiap hal yang bisa mencegah orang mendatangi kewajiban wal qiyami bihi, dan menunaikan kewajiban, faharamun amaluhu, maka hukumnya adalah haram, wat tasyaghulu, dan juga bersibuk dengan itu juga haram. Ya, artinya juga sibuk menanamnya itu jadi haram. Nah, kalau ini jadi hukum, ya kasihan itu pedagang bawang, ya petani bawang di Brebes. Itu ini kampungnya suaminya Kak Inun ini. Kasihan nanti. Berarti kita ikut menanam sesuatu yang dilarang. Nah, itu. Tapi ini menurut satu kaul saja ya. Jadi kaul mayoritas tetap membolehkan. Wahtaju, mereka berhujah, orang yang melarang mengonsumsi sayuran yang baunya menyengat itu, bi anna Rasulullah, sebab Rasulullah itu samaha khabithah, menyebut itu khabithah, ya, sesuatu yang buruk. Wallahu azza wa jalla qad wasafa Nabi alaihi salam bi annahu yuharrimul khaba'is. Padahal salah satu sifat Nabi yang disebutkan oleh Allah itu adalah yuharrimul khaba'is, mengharamkan yang jelek-jelek gitu. Apa namanya itu kan di ayatnya itu. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Fungsi Nabi itu yang menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang jelek-jelek. Nah, ini jelek, ini baunya itu menyengat, mengganggu orang. Karena itu ya haram. Nah, tapi ini menurut satu kaul. Tapi wa minal hujjati lil jumhur. Hujjah mayoritas yang membolehkan itu masabata riwayat an Jabir, dari Jabir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya biqidrin. Rasulullah pernah satu hari disuguhi, ya, disajikan qidrin dengan bejana. Fihi khadhiratun, di dalam bejana itu ada sayur mayur. Mim buqulin, ya sayur mayur, ya. Fawajadalah rihan, kemudian Rasulullah itu mencium bau. Qala, Rasulullah bersabda, fa ukhbiru bima fiha minal buquli. Fa ukhbiru, qala, ini bukan Rasulullah, mohon maaf ya. Fa ukhbiru, ini rawinya itu fa ukhbiru bima fihi minal buquli. Kemudian ya Rasulullah dikasih tahu itu sayurannya itu. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, ini baru Rasulullah ini, qoribuha, dekatkanlah, ila ba'di ashabihi, kepada sebagian sahabat-sahabatnya, kana ma'hu, yang bersamanya. Jadi maksudnya Rasulullah menampik, kemudian disuruh mendekatkan bejana yang isinya sayuran itu kepada sahabatnya. Artinya apa? Aku nggak mau, tapi silakan yang lain. Falamma ra'ahu kariha aklaha, ketika Rasulullah itu melihat, ya, sayuran itu, kemudian Rasulullah kariha, nggak suka, aklaha, untuk memakannya. Qala, tapi Rasulullah bersabda, kul, makanlah, fa inni unaji man la tunaji, sebab aku ini bicara dengan orang yang engkau tidak bicara. Artinya apa? Rasulullah itu selalu didampingi oleh Jibril, ya. Rasulullah itu bicara dengan Jibril. Jibril nggak suka bau yang menyengat, sementara sahabat tidak. Nah, itu Rasulullah memperbolehkan sahabat makan, Rasulullah sendiri enggak. Jadi ini standarnya Rasulullah itu pasti lebih tinggi, karena itu ya Rasulullah belum makan itu belum tentu ya nggak boleh makan. Ya, karena bagi Rasulullah ini punya pertimbangan khusus, standarnya lebih tinggi, kita boleh, Rasulullah nggak boleh. Tapi nggak bolehnya itu bukan berarti haram, ya. Rasulullah pokoknya nggak mau, bagi kita ya boleh. Fahadza bayyinun fil khususi lahu wal ibahah li ghairihi. Maka ini jelas
fil khususilahu, khusus bagi Rasulullah, wal ibahah li ghairi, dan boleh bagi lainnya. Wa fi sahihi Muslim, dikit lagi ya. Aidon an Abi Ayyub anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nazala ala Abi Ayyub. Rasulullah singgah di kediaman Abi Ayyub. Fasona alin Nabi ta'aman fi sum. Kemudian Abi Ayyub membuatkan ya hidangan kepada Rasulullah yang di dalamnya ada unsur bawang putihnya. Falamma rudda ilaihi sa'ala an mauzi'in. Ketika hidangan itu dikembalikan kepada Abu Ayyub, sa'ala, dia bertanya an mauzi'i asabi'in Nabi, tempat bekas jarinya Nabi. Faqila lahu, kemudian ada yang menjawab, lam yakul, Rasulullah tidak kerso dahar, ya, Rasulullah tidak mau makan. Maksudnya itu beliau mau tabaruk, itu mana bekas ya tangannya Rasulullah. Ternyata dikasih tahu Rasulullah nggak kerso makan. Fafazia, dia kaget, wa su'ida ilai, kemudian naik. Ya naik itu ya, mungkin dibawa dia dibawa, kemudian Rasulullah diundangkan yang lebih tinggi, dia naik. Faqala, dia tanya Abu Ayyub, aharamun huwa, wahai Rasulullah, apakah itu haram? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, la walakinni akrahu, tidak haram tapi aku enggak suka. Qala fa inni akrahu ma takrahu, Abu Ayyub bilang, aku enggak akan suka apa yang kau juga enggak suka, au makarita. Qala, Rasulullah menjawab, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'ta, yakni ya'ti al-wahyu. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'ta. Ya, rawinya itu bilang, ini bukan Nabi, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'ta, Rasulullah itu diberi wahyu, yakni ya'tihi al-wahyu. Jadi karena diberi wahyu melalui Jibril, berarti Jibril ini mendampingi Rasulullah. Jadi kedudukan Rasulullah ini istimewa. Karena dia berdekatan dengan Jibril, Jibril nggak suka bau yang menyengat, Rasulullah juga menghormati Jibril sehingga tidak mengonsumsi makanan-makanan yang menyengat. Fahadha nassun ala adami tahrim, maka ini adalah dalil atau nas tentang tidak adanya haram, ya, tidak adanya larangan. Wa kadzalika ma rawahu Abu Sa'id Al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri, hina akalu as-suma, ya, ketika mereka ini makan bawang putih zaman Khaybar wa fathiyah, ketika perang Khaybar dan pembebasan kota Khaybar. Rasulullah berkata begini, ayuhan nas, wahai manusia, innahu laisa li tahrim mahallallah. Aku ini tidak mengharamkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah. Walakinnaha, tapi yang itu ya sum itu syajaratun akrahu riha. Itu tumbuhan yang aku nggak suka baunya. Jadi Rasulullah tidak mengharamkan yang dihalalkan atau sebaliknya, tapi ada konteks tertentu di mana Rasulullah itu nggak suka. Nggak suka lah, ada seperti Abi Ayyub, pokoknya kalau Rasulullah nggak suka, aku juga nggak suka. Tapi tetap tidak boleh semuanya kayak Abi Ayyub, nanti jadi hukumnya bisa haram. Padahal yang tidak berlaku untuk Rasulullah itu tidak lantas juga bagi orang lain. Makanya ya kayak Rasulullah itu nggak kerso makan biawak, tapi Rasulullah diem begitu ada sahabat yang makan biawak. Makanya jadi takrir ya, jadi hukum. Fahadhil ahadisu tush'iru ya, tush'iru bi annal hukma khassun bihi. Maka hadis-hadis ini tush'iru ya, memberikan pengertian bi annal hukma khassun bi, hukum yang enggak boleh tadi itu hanya berlaku bagi Rasulullah. Idh huwa al-mahsusu bi munajatil malaki, karena Rasulullah ini yang khusus munajat dengan malaikat. Lakin qad alimna hadzal hukma fi hadis Jabir bima yaqtadhi at-taswiyata bainahu wa baina ghairi fi hadzal hukmi haitsu qala man aqala min hadzal baqla as-sum wa qala marrah man aqala al-bas wa sum al-qurath fala yaqrabanna masjidan. Wallahu taala alam bisawab. Sudah jam 7. Ini ada keterangan lainnya ya. Kadang Rasulullah itu menyatakan hukum itu hanya berlaku khusus untuk saya, tapi kadang berlaku semua. Ya, itu makanya ini ada hadis, barang siapa yang makan bawang merah dan bawang putih serta daun bawang bakung atau daun bawang, fala yaqrabanna masjidana, maka hendaknya dia tidak mendekati masjid kami. Ini juga jadi dalil ya. Jadi dalil. Jadi bau mulut itu bisa mengganggu jamaah.
Ya, bau mulut itu bisa mengganggu jamaah. Karena itu Rasulullah nggak suka orang yang habis makan makanan yang menyengat kemudian langsung sholat jamaah. Itu ya, sikat gigi dulu. Makanya sama dengan orang yang puasa itu harus menggosok giginya biar kalau jamaah meskipun bagi Allah itu lebih wangi daripada misik, tapi bagi jamaah lain itu betul-betul menyengat dan itu mengganggu konsentrasi. Karena itu ya jangan memahami hadis. Hadis itu letterlah kemudian biar mulutnya bau. Biar mulutnya bau itu standar minimalis. Ya kalau puasa mulutnya nggak bau, nggak mengganggu jamaah itu ya pasti lebih baik. Tapi kalaupun bau itu toh baunya lebih wangi bagi Allah dibanding misik. Ya, bagi Allah, kalau bagi kita ya bisa mengganggu betulan itu. Saya sering itu kadang sholat puasa itu sebelahnya itu breng gitu itu ya bisa buyar itu ya. Allah taala alamu bisawab. Demikian, nanti kita lanjut besok. Silakan jika ada yang mau feedback, jika dianggap cukup ya kita tutup. Mas Dani masih di mute semua atau sudah bisa unmute masing-masing? Silakan kalau sampun bisa unmute masing-masing. Oke. Assalamualaikum Gus Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau tanya Gus Khalid. Satu sok itu berapa ya beratnya Gus? Satu sok itu 2,75 ya, kilogram. Oh iya. Ada juga yang hati-hati 3 kilogram. Jadi zakat fitrah itu ya 3 kilo atau 2,75 kilo. Oh iya. Itu yang satu sok itu yang apa ada di fikih tentang apa itu yang bagdadiyin gitu ya Gus ya. Ya pokoknya tentang zakat itu pasti ada sok-sok. Jadi kan kita punya standar ya, kalau untuk makanan itu standarnya sok ya. Ada juga yang tumbuh-tumbuhan standarnya itu wasak. Nah, kalau barang tambang kayak emas perak itu oke ya. Ada lagi yang mut itu Gus. Mut itu waktu pembahasan zakat kalau nggak salah sudah saya sampaikan ya, nanti di satu mut itu ya liter itu sekian liter ya, pokoknya satu mut itu ukurannya di bawah. Nanti persis bisa kita lihat lagi, bisa kita cek lagi. Pokoknya satu mut itu di bawah sok. Kalau sok itu gampang. Sok itu karena sering kita gunakan untuk fitrah. Kalau mut itu kan untuk kafaroh ya. Kafaroh bagi orang yang nggak puasa itu satu mut. Nah, itu sekian liter itu. Biasanya ngasih makan sekian liter makanan pokok. Satu mut. Itu apa yang untuk puasa itu beras aja atau dengan lauk pauk hitungannya tuh Gus Khalid? Ya kalau pas bandrol itu ya makanan pokok saja. Tapi biasanya kan nggak persis seperti itu. Makanan pokoknya satu mut, terus ditambah lauk pauknya. Tapi kalau mau ngasih hanya berasnya saja juga boleh satu mut. Tapi kalau sudah matang tinggal saji, ya tinggal disajikan dimakan itu lebih baik. Ya. Karena kalau kita hanya kasih beras, berarti masih nyuruh orang nyari modal gas untuk masak, ya kan? Iya, iya. Jadi kalau bisa ya bukan hanya berasnya, tapi sudah lauk. Jadi kalau kita punya kafaroh ya, punya fidyah untuk orang tua kita yang kemarin nggak puasa, itu bisa sekaligus. Misalnya kan berapa hari itu sudah dipanggil orang miskin, sudah ini fidyah untuk orang tua saya, itu boleh nggak? Boleh. Oh ya, sehubungan dengan itu Gus Khalid, kebetulan adik saya kan meninggal kemarin 40 hari yang lalu lah persisnya. Nah, beliau itu kan tidak puasa di Ramadan itu, Gus Khalid. Ya. Nah, tapi dia waktu awal Ramadan itu sudah dirawat di rumah sakit. Kemudian tapi dia memberi terus kemudian meninggal di tanggal 19 di bulan puasa itu. Nah, itu kan nggak puasa. Nah, kan tapi dia setiap di dalam Ramadan itu dia selalu memberi ini ke pegawai rumah sakit
apa yang itu apa untuk berbuka makan. Apakah itu sudah terbayar fidyahnya atau kami yang membayarkan, Gus? Kalau misalnya itu yang tadi ngasih buka itu diniat ya jadi fidyah. Tapi kalau dia hanya sedekah ya jadi sedekah. Makanya tergantung nawaitunya. Ya, niatnya itu memang karena sudah dirawat di rumah sakit, yaitu menjadi fidyah. Tapi harus disampaikan kepada takmirnya, ini fidyah. Ini untuk Oh gitu ya, memang tidak disampaikan ya. kalau belum disampaikan itu ya hanya dihitung sebagai sedekah. Oh, Karena iya. itu fidyahnya harus dibayar. Oh jadi berarti nanti fidyahnya nanti ahli waris yang membayarkan, Gus Khalid? Ya, ahli warisnya yang membayarkan fidyah. Baik Gus Khalid. Nah, terima kasih. Jazakallah khair. Assalamualaikum Gus. Rizal, Sukabumi. Nah, sebentar, ini ada pertanyaan Mas Rizal dari Mbak EN terkait sayuran yang berbau tajam. Bagaimana dengan pete dan jengkol? Sama aja, bukan haram, jadi makruh. Ya makruh. Saya senang pete karena pete itu, tapi kalau jengkol enggak. Pete itu banyak khasiatnya, tapi kalau jengkol enggak. Dua-duanya itu makruh, tapi enggak haram. Tapi ada yang sudah nyoba itu Mbak, katanya baunya itu ya, bau air seninya karena kita mengonsumsi pete itu hanya 10 hari. Kalau kita konsumsi tiap hari, di hari ke-11 itu baunya udah nggak ada. Katanya bau itu adalah dia mendetoks ya, mendetoks itu mengeluarkan racun-racun dalam tubuh sehingga bau itu. Tapi begitu racunnya keluar jadi nggak bau. Itu kata yang sudah terapi. Saya sendiri sekedar makan saja. Jengkol enggak, ya, jengkol enggak. Tapi kalau haram ya enggak haram. Intinya enak juga, Gus. Ya, pakai sambal. Saya Lalapan. Kang Rizal, silakan Kang. Ya, saya baru gabung nih. Mohon maaf lahir batin. Oh ya, sama-sama Kang. Ya. Ini mohon maaf lahir batin, ini huruf apa? Apa memang Nabi suka begitu kalau udah habis lebaran? Kaitan dengan konteks huruf tadi. Bahwa huruf itu jadi hukum. Satu itu, Gus. Ya, ini melenceng ini pertanyaannya. Soalnya tadi dibahas terkait dengan adat muhakamah. Gitu. Itu nggak ada masalah ya. Kadang hukum itu bersama dengan adat, bahkan kalau tanpa adat itu nggak sah. Ya. Nah, kayak tadi namanya zakat fitrah itu tidak sah kecuali bersama adat. Makanya saya sampaikan ya, la tasihhu zakatu fitri illa bifitril balad. Zakat fitrah itu tidak sah kecuali dengan makanan pokok setempat. Nah, makanan pokok kan adat. Nah, makanya sekian ulama itu ya bikin kaedah-kaedah fikih itu, misalnya al-adah muhakkamah. Kemudian ada juga sebaiknya kita ini tidak menentang adat. La yambaghi al-khuruju min adatin nasi illa fil haram, ini kata Ibnu Aqil. Tidak sayogianya orang itu keluar dari adat manusia kecuali adat itu haram. Itu. Kayak halal bihalal itu ya ada juga. Bagus nggak bagus, wong ngejak orang damai kok. Soalnya ngajak perang itu ya berarti buruk. Gitu. Makanya kan mangkana lahu madlimatun atau madlamatun li akhihi fi syai'in aw min irdihi atau min irdi aw fi syai'in falyatahallalhu al-yauma. Barang siapa yang punya salah ya berbuat zalim kepada saudaranya maka mintalah halal di hari ini. Jadi kalau minta halalnya itu nanti di akhirat udah nggak mau dia, mumpung masih di dunia minta tahallul falyatahallalhu al-yauma. Makanya jadi halal bihalal. Itu adatnya baik. Perlu dalil khusus nggak perlu, yang penting manfaat. Al aslu fil manafi al ibahah wa fil madhar at tahrim. Hukum asal atas sesuatu yang bermanfaat adalah boleh. Jadi tergantung ilatnya. Kecuali reuni-reuni tujuannya untuk selingkuh, nah itu haram jadinya. Tapi reuninya nggak halal, nggak haram.
Tapi karena orientasi untuk jadi tempat perselingkuhan atau CLBK itu jadi haram. Itu kandung ilatnya. Oke, cukup. Terima Oke. kasih. Terima kasih. Ngaji kita. Robbi fa'na. Bibarakatihim. Wa amitna fi qatihim wa mu'afatihim min fitani. Rabbi fa'na. Bibarakatihim wahdina hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim. Rabbi fa'na. Bibarakatihim wahdinal husna. Hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min fitan. Qur'ana dumtum fil khair wal barakati wan najah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung cabut. Terima kasih, Gus. Terima kasih.